Shalom. Shalom. Ya, shalom. Selamat malam yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah. Selamat malam juga buat Pak Uri, Mas Denny, Pak Basuki, Mas Idris, Mbak Yastika sama Mbak Arta. Ya, ya. Teman-teman pasti di rumah penasaran kenapa kita di sini berkumpul. Biar semakin penasaran, kita mau angkat satu pujian dulu untuk memulai acara hari ini. Kita mau nyanyikan Allah Sumber Kuatku. Sebelum kita lebih jauh lagi memulai acara pada malam hari ini, kita mau berdoa dulu. Doa pembukaan, boleh Mbak Arta? Aku udah lama nggak dengar suaranya Mbak Arta. Iya, boleh. Ya, mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita bersatu di dalam doa. Hanya karena kasih karunia dari Tuhan, kami dapat bersama-sama berkumpul, bersekutu di tempat ini, ataupun yang juga ada di rumah. Kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mohon kiranya Tuhan memberikan pertolongan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga apa yang akan kami bicarakan pada sore hari ini dapat dipahami dengan baik, dapat kami pelajari dengan baik, dan dapat menjadi ilmu yang baru bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jalannya acara pada sore hari ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, teman-teman, hari ini hari yang menurutku spesial karena hari ini kita mau membahas, membedah film kayak mini series teatrikal gitu ya. Danu Kusuman punya mini series, wow. Kita mau bahas yang teman-teman sudah saksikan kemarin waktu dari hari Kamis Putih sampai Paskahan kemarin.
di situ kita benar-benar diajak sama tim multimedia, baik teman-teman yang ada di sini, kita diajak untuk membayangkan, untuk masuk dalam keadaan dan situasi pada saat itu gitu. Nah, kita mau bahas itu lebih jauh lagi. Buat teman-teman yang mungkin belum menyaksikan, bisa dilihat dulu cuplikan trailernya. Ya, itu tadi teman-teman, kita sudah saksikan trailernya. Sekarang kita mau kenalan dulu, karena kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kita mau kenalan Belum dulu. kenal toh. Tapi kayaknya kalau warga Danukusuman pasti kenal dong ya sama tokoh-tokoh yang sudah ada di sini gitu. Kita mau kenalan dulu, mungkin dari mana dulu? Dari ujung kanan atau ujung kiri? Kanan dulu ya, dari Mbak Arta ya. Mbak Arta silakan perkenalan dulu. Ya, pasti juga sudah banyak yang kenal. Iya, ya. Mbak Arta kan terkenal sekali. Aduh, nggak gitu juga. Iya, nama saya Arta. Di dalam theatrical and liturgical dancing kemarin, saya berperan sebagai malaikat yang ada di ibadah Sabtu Sunyi bersama dengan Maria Ibu Yesus. Kemudian di Minggu Paskah berperan sebagai Maria Magdalena di dalam liturgical dancing, nyanyian Maria Magdalena. Gitu, ada lagi Mbak Intan? Nomor handphone Aduh, atau nomor sepatu? handphone ada di bawah sini. Nomor sepatu nanti langsung WA saja. Kalau ada yang mau kirim-kirim ya. Oh, iya. Kirim paket ya. Mbak Yestika silakan. Sebelum pakai ya. Oke, kalau tadi Mbak Arta sudah memperkenalkan, kalau saya kemarin di liturgical dancing, theatrical dan liturgical dancing berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Ada di Sabtu Sunyi dan juga di Jumat Agung ya. Ya. Itu Mbak Intan. Ya, terima kasih Mbak Yestika. Sekarang ini samping saya Mas Idris. Silahkan Mas Idris. Ya, saya Idris Dewina. Saya berperan sebagai salah satu prajurit di teatrikal waktu lalu. Dan menurut saya luar biasa sekali bisa mengambil bagian dari hal tersebut untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Idris. Selanjutnya Pak Basuki. Ya, saya juga berperan sebagai prajurit. Kalau dalam diri saya kemarin tuh agak bingung aku, karena belum pernah saya tuh melakukan hal semacam itu. Maksudnya nanti disorot sampai ini bisa ditayangkan sana nih ya, mungkin suatu kebetulan. Mungkin ada beberapa orang tahu saya dengan adanya itu, mungkin itu Nje. Itu dari saya Mbak, kesannya Kebetulan sangat menyenangkan. Yang membanggakan ya Pak ya. Ya. Iya. Ini baru sekali ini saya. Ya, terima kasih Pak Basuki. Silakan Mas Denny. Saya Denny. Kalau saya berperan sebagai direct pengatur jalannya kelancaran pembuatan teatrikal ini. Seperti itu. Gongnya silakan Pak Uri. Ya, saya Uri. Di karya kemarin pembantu umum. Ya, sebagai apa namanya? Kalau kerennya sih Produser. ya, Iya. produser, pimpinan produksi, script writer, wah macam-macam sih. Nah, itu yang apa namanya menjadi bagian dari apa nama ide-ide yang kemarin kita wujudkan dalam sebuah karya. Kalau disebut berseri ya berseri itu ya. Tidak seperti sinetron yang berseri saja, tapi liturgi pun juga bisa berseri dari Palmarum, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan puncaknya di Minggu Paskah. Itu. Ya. Itu Mbak Intan. Ya, Pak Uri sebagai penulis juga, produser juga serba bisa. Nah, berarti multi talent ya. Berarti ide-idenya atau apa ya?
apa namanya? Yang melatar belakangnya ini Pak Uri yang menggarap atau gimana nih Pak Uri? Kok bisa tercetus? Oh, kita paskan bikin teatrikal dari Kamis Putih sampai Minggu Paskah. Ya, baik. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan sebuah karya kemarin itu kemudian bisa kita kerjakan bersama itu ya. Jadi kan bukan hanya saya itu sebagai provokator sajalah yang istilahkan begitu. Pertama memang dari sisi ibadah gitu kan. Nah, dari sisi ibadah itu ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita gali supaya ibadah kita itu kemudian menjadi ibadah yang benar-benar diharapkan oleh jemaat sebagai sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Itu intinya di situ. Sehingga kita berusaha Paskah kemarin, dalam rangkaian Paskah itu ibadahnya itu tidak seperti hari Minggu biasa. Tapi ada sesuatu yang bisa kita bawa kepada jemaat sehingga penghayatan atas peristiwa liturgis, misalnya Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah itu kemudian lebih mendarat ya. Maka kita menggunakan audio visual ya, bukan hanya sekedar ibadah minggu reguler, tapi kita juga menggunakan audio visual yang kita kemas dengan unsur-unsur seni lah gitu kan. Yang kedua sebenarnya ini sebuah kerinduan secara pribadi gitu ya, bahwa ibadah kita itu sebenarnya ibadah yang tidak bisa lepas dari namanya unsur seni ya, tidak bisa lepas dari unsur seni. Memang dalam ibadah reguler, ibadah hari Minggu maksudnya, itu kan kita menemukan ada seni musiknya ya, ada instrumen yang berbunyi, kemudian ada penyanyinya atau prokantor atau kantoria, ada jemaat yang juga bernyanyi. Kemudian ada unsur sastranya juga, ketika liturgos, majelis membaca ayat atau pengkhotbah membaca ayat. Tapi di luar itu sebenarnya masih ada unsur seni lain yang bisa kita jadikan bagian dari ibadah. Misalnya yang kemarin kita kerjakan itu tari, gitu kan. Di gereja kita, dalam tradisi gereja kita itu kan ibadah dengan tari itu kan sangat jarang ya. Maka ini keberanian kita untuk kemudian mencoba menggali tari masuk bagian di situ. Kemudian teater juga kita jadikan bagian dari ibadah itu, sehingga kita dalam rangkaian Paskah itu berusaha untuk memasukkan unsur-unsur seni secara estetik dan juga secara etis juga yang dapat kita pertanggungjawabkan untuk kemudian menjadi bagian kita berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah itu sendiri. Itu. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya karya itu merupakan ide-ide nakal gitu loh. Kok bisa ide-ide nakal? Iya, saya menyebut ide nakal itu karena apa? Maaf, mungkin tidak semua gereja berani untuk membuat karya yang demikian gitu loh. Karena apa? Kalau nanti saudara memperhatikan, teman-teman perhatikan lah, ada sin-sin tertentu yang itu out of the text, nggak ada di Alkitab. Nah itu yang saya sebut ide nakal, karena apa? Itu imajinasi. Bagaimana perasaan ibu Yesus ketika dia kehilangan anaknya, itu kan di Alkitab tidak ada. Maka kita minta aktor, talent kita, bayangkan jenengan menjadi ibu Yesus yang saat itu benar-benar kehilangan dan ungkapkan perasaan di sana. Lalu yang lebih tajam lagi tentang setan. Iya. Gitu, nah, itu luar biasa Pak Uri. Nah itu yang saya sebut ide nakal, karena apa? Memang ada teks Alkitab itu kan bisa kita lihat dari sisi lain, dari unsur kalau saya mencoba menggalinya itu dari unsur teatrikalnya, apa yang bisa diangkat? Oh, tokoh setan yang selama ini nggak pernah diperhatikan. Maka kan setan tertawa, wah kamu mati, kamu besok mati, aku berhasil. Nah, itu kan seakan-akan kemenangan setan pada saat peristiwa Paskah tidak pernah dikupas di Alkitab kan. Nah, karena mungkin tidak ada dan tidak pernah dikhotbahkan juga. Nah, maka itu menjadi bagian dari pewartaan
kabar sukacita bahwa ada tokoh setan yang kemudian kita angkat, dan setannya orang setan gila nih, riuh rambutnya sing anu enggak, karena setannya ganteng kan. Ini kontras gitu loh. Secara seni itu memang ada unsur estetiknya juga, bahwa sesuatu yang kelihatan baik itu ternyata belum kan dia baik. Jahat ya. Belum tentu baik. Sementara Yesus yang digambarkan belepotan darah yang tersiksa seperti itu, malah dia itu suci gitu. Nah ini kan memang ada tokoh yang kita kontraskan di situ dalam karya itu. Nah itu yang tadi saya sebut ide naga. Ya, selain yang terakhir ini juga menurut saya bisa menjadi pilot project kita ke depan gitu ya, bahwa GKJ sendiri sebenarnya memberi ruang bagi gereja-gereja lokal termasuk kita itu untuk berinovasi dengan ibadah. Apa yang bisa kita lakukan? Nah maka karena saya menyebut pilot project, ya nanti tunggu selanjutnya akan ada sesuatu yang nanti mungkin tahun depan atau akhir tahun Pak Uri akan bikin kejutan lagi berarti ya. Saya berusaha untuk mendorong kita semua tidak berhenti di situ, tapi kita gunakan akal budi kita, kreativitas kita, seni kita untuk semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita kemas dengan kreatif dan inovatif ya. Gitu. Ya, Pak Uri terima kasih. Jadi menurut aku pribadi ya Pak, jadi lebih mudah ditangkap. Terus jadi kalau anak muda sekarang kan kalau cuman ibadah di gereja duduk terus berdiri, duduk lagi, nyanyi, duduk diem gitu kayak bosen. Mungkin pikirannya nggak akan kemana-mana walaupun badannya di sini. Jadi dengan Pak Uri dan teman-teman menampilkan sesuatu hal yang baru, menurutku lebih anak muda itu lebih mudah menangkapnya. Ya. Nah, terus ini Pak, untuk talent-talentnya sendiri ini audisi kah atau Pak Uri yang ini cocoknya si A si B atau dengan ilmu cocokologi itu aja? Ya. Ya, yang jelas saya 17 tahun di sini di Danusuman ya, hampir 18 tahun. Dan saya melihat potensi Danusuman luar biasa. Banyak sekali talent yang bisa kita gali itu. Makanya dalam karya kemarin itu enggak ada audisi. Ketemu, ayo Rene, Iwangi, ayo Rene. Karena memang ya Mbak, kita juga agak mepet waktu juga. Jadi kan kita tahun ini kan berurutan itu ya. Dari ulang tahun gereja, terus peletakan batu pertama, langsung garap Paskah, itu kan waktunya sangat mepet. Sehingga talent-talent yang ada itu ya sih prajurit ini ketemu prajurit, Mas Basuki, ayo Mas Idris Ngewangi, ya ketemu itu mangkat itu kan. Art director kita juga ketemu ya pas scene kedua itu, emangnya aku. Ya memang ini sporadis dulu, kita memang uji coba kan kemarin. Nah kalau reaksinya memang bagus, tanggapan dari jemaat bagus, ya kita akan membuat karya-karya lain lagi yang paling tidak itu bisa kita nikmati bersama. Syukur kalau kemudian dinikmati yang lain, yang di luar Danukusuman itu ya. Potensi di kita tuh memang banyak banget sih Pak. Mungkin anak-anak muda kita tuh banyak banget yang bisa A, bisa B, bisa C, tapi mungkin masih malu. Ya, buat teman-teman yang mungkin punya potensi, nggak usah takut, tunjukin sama Pak Uri, siapa tahu besok kalau Natalan atau Paskah Pak Uri diajak loh untuk menggarap suatu mini series teatrikal gini kan, jadi terkenal, siapa tahu ya Pak ya. Mini seri Ikatan Cinta. Ikatan Cinta Tuhan. GKJ Danukusuman ya. Ya. Kalau dari talent-talentnya kan nggak di audisi, Pak Uri langsung tarik aja. Terus perasaannya gimana? Tahu-tahu tiba-tiba kok aku toh Pak yang dipilih gitu. Talentnya ini gimana? Ada merasa kok aku atau oh ya Pak aku bisa atau gimana gitu loh. Dari siapa dulu nih Pak kira-kira yang menarik? Oh, bintang tamu. Oh ya dari Marta ya. Bintang tamu nanti sekalian. Jadi gini kan, kemarin kita itu
karya kita itu kan theatrical and liturgical dancing. Nah tadi saya ngomong di depan banyak itu soal teatrikalnya, kenapa ibadah itu teatrikal. Nah kalau itu liturgical dancingnya apa? Nah beliau yang lebih paham karena lebih menguasai ilmunya. Iya nggak gitu juga sih. Baik, awalnya saya tuh cuma di WA Pak Uri. Mbak, aku duwe konsep seperti ini. Kira-kira bisa bantu nggak untuk Sabtu Sunyinya itu? Oh ya bisa. Kebetulan memang karena tapping ya waktu itu, awal mulanya tapping, jadinya saya bisa bantu. Kalau live belum tentu, waktu itu rencananya begitu. Ya bisa Pak. Lalu kemudian saya memancing Pak Uri dengan sebuah pertanyaan. Minggu Paskah dibuat apa? Kemudian Pak Uri durung ngerti. Jawabannya hanya itu, durung ngerti. Kemudian saya pancing lagi, kenapa nggak dibuat yang berbeda juga? Dari Kamis Putih sudah dibuat sangat bagus, sangat baik. Jumat Agung, Sabtu Sunyi udah luar biasa dengan teatrikal seperti itu. Kenapa kalau Minggu Paskah tiba-tiba jeglek, tidak ada apa-apa, wagu? Jadi kita buat yang berbeda saja sekalian. Terus Pak Uri bertanya, apa kira-kira yang bagus, yang menarik? Ya kebetulan saya sudah lama mendambakan ibadah dengan konsep liturgical dancing. Saya tawarkan ke Pak Uri, liturgical dancing berani enggak? Seperti apa liturgical dancing? Kalau kita perhatikan banyak gereja-gereja yang menggunakan tarian di dalam ibadah, tetapi itu bukan bagian atau bukan di dalam rangkaian liturgi, tetapi terpisah, jadi seperti isian saja. Jadi ada isian tarian apa, isian tarian apa, isian tarian apa, seperti itu. Nah banyak gereja yang menggunakan tarian tetapi hanya sebagai isian, sisipan di dalam sebuah ibadah. Nah di sini saya mau menggali lagi bahwa tarian itu sebenarnya bukan hanya sisipan, bukan hanya sekedar isian di dalam sebuah ibadah, tetapi tarian itu adalah bagian dalam rangkaian liturgi, bagian dalam sebuah liturgi yang ada saat itu. Begitu. Jadi kalau kemarin liturgical dancingnya itu kan di Minggu Paskah ya. Di Minggu Paskah itu menceritakan bagaimana perasaan Maria Magdalena ketika melihat kubur Yesus sudah kosong, batunya sudah terguling, kemudian dia merasa sedih, dia merasa kecewa. Lalu ketika dia di teksnya itu sebenarnya, di teks Alkitab itu sebenarnya tidak ada malaikat berbicara, tetapi ditambahkan di situ dengan imajinasi itu tadi yang disampaikan Pak Uri. Dengan imajinasi itu teksnya, akhirnya teks dari lagunya itu ada malaikat berbicara, kemudian bertemu dengan Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, betapa bahagianya dia, dan si Maria Magdalena ini menjadi saksi untuk banyak orang. Nah gambarannya kan seperti itu. Jadi liturgical dancing di sini maksudnya adalah tarian di dalam sebuah ibadah menjadi satu rangkaian di dalam ibadah, tidak terpisah, bukan sisipan, bukan isian di dalam sebuah ibadah, tetapi menjadi satu bagian dalam liturgi. Karena liturgi itu kan cara umat mengungkapkan hubungannya dengan Allah dalam bentuk dramatis dan simbolis. Nah, dramatisnya sudah dapat, simbolisnya juga sudah ada. Jelas simbolis Alkitab itu kan simbol lilin, itu simbol dramatis. Penyerahan Alkitab itu simbol penumpangan tangan, itu dramatis. Penumpangan tangan itu juga dramatis. Kemudian tadi teatrikal itu juga bagian dari bentuk dramatisnya sebuah ibadah. Kemudian tarian itu juga bentuk dramatisnya sebuah ibadah. Jadi tarian di sini, liturgical dancing di sini membantu umat untuk memahami isi Alkitab dari lagu. Jadi memahami isi Alkitab itu tidak hanya melalui khotbah, tetapi juga bisa dari nyanyian, juga bisa dari tarian, dari teater, itu bisa. Jadi liturgical dancing di sini ungkapan hubungan manusia dengan Allah dan juga membantu umat untuk memahami isi Alkitab. Begitu Mbak Intan, kurang lebih.
Perasaannya. Ya, Perasaannya. sekarang punya perasaannya sebagai talent. malaikat. Perasaannya. Tadi baru penjelasan ya. Sekarang lebih ke perasaannya. Perasaannya. Awalnya terkejut. Ya terkejut di kontak Pak Uri itu terkejut. Loh, kenapa? Kok tiba-tiba aku yang diminta? Ternyata memang tadi Pak Uri menjelaskan waktunya mepet, kemudian ada unsur-unsur teologis yang harus dimasukkan di situ. Oke, saya bisa bantu. Awalnya terkejut. Kemudian yang setelah saya merefleksikan ajakan Pak Uri itu, oh ya, mungkin ini bisa menjadi wadah bagi saya juga secara pribadi untuk belajar lagi di dalam ya ini tadi liturgical dancing begitu. Dan ya jelas seneng lah diajak seperti ini, siapa yang tidak seneng ya, pasti semua diajak berpartisipasi di dalam sebuah ibadah, pasti semua senang. Yang jelas ya awalnya terkejut tapi juga senang, bahagia bisa berkecimpung di dalam dunia liturgi, teater, dan seni yang lain. Didamba-dambakan ya berarti ya Mbak ya? Iya. Ya jelas karena skripsinya kan juga soal tari dulu dan dapat A lagi, cum laude lagi itu kan. Iya, Ori saksi hidup, saksi hidup. Di kelingan saya. kelingan. Yang dhisik skripsine tari. Iya langsung Mbak Arta baik. Tapi ada sulitnya nggak Mbak memerankan sebagai malaikat itu? Kalau sebagai malaikat tidak terlalu sulit. Yang sulit itu malah yang Maria Magdalena, liturgical dancing-nya itu. Karena benar-benar harus menghayati bagaimana perasaan si Maria Magdalena saat itu kan. Itu aja tappingnya sampai berapa kali, 7 kali ada ya, diulang-ulang. Tapping diulang lagi, ada yang salah, ada yang bocor, ada yang kurang bagaimana. Itu kesulitannya malah di situ. Kalau yang malaikat justru malah lebih mudah. Di malaikat itu kesulitannya nggak toke sama iringannya. Oh iya. Karena waktu itu syutingnya nggak bareng sama musiknya ya Mbak ya? Apa gimana? Bareng sih. Bareng juga ya. Awalnya memang bareng, sudah selesai, tinggal mixing. Tapi puji Tuhan dapat anugerah, kena virus. Bus, ya udah tapping ulang. Waduh. Live langsung live. Nah, kesulitannya ini karena ada 2 bentuk iringan yang dibuat oleh Pak Uri di yang ibadah Sabtu Sunyi itu, yang malaikat itu. Nah, perubahan dari iringan yang pertama ke yang kedua itu yang kesulitan. Kemudian di endingnya ngepas kene, karena kalau diperhatikan di videonya itu kan ketok banget, agak gimana gitu. Tapi lancar dong. Kurang kemarin aku lihat bagus kok Mbak Arta, mulus. Iya. Mulus, glowing nggak? Glowingnya rakyat Mbak Petang soalnya Sabtu Sunyi. Tapi tariannya mulus, tak lihat mulus, bagus banget Mbak Arta, menjiwai banget. Sekarang geser ke Mbak Yastika. Perasaannya gimana jadi ibunya Yesus? Nangisnya itu Mbak, aku bangun nonton Inggranta. Bukan nangis buatan loh, Mbak Yasti itu beneran. Jadi beliau itu 15 menit sudah konsentrasi, ngenteni 15 menit nangis tenan. Di belakang itu Mbak Yasti cuma diem aja, karena menghayati. Mikir, aku kudu nangis tenan gitu ya Mbak ya. Ya. Mbak, saya membayangkan prosesnya memang betul-betul untuk bisa menghadirkan tangisan itu butuh beberapa hari mundur sebelumnya. Jadi kalau awalnya ditanya ya sama seperti Mbak Arta, Pak Uri Jabri saya sempat terus ditambah lagi karena Pak, wonten skripnya Pak. Wonten, buat sendiri. Ada. Terus apa yang harus saya? Imajinasi Mbak Yastika aja mau digini. Nah itu berikutnya. Banyak jadi, ya nya ya Mbak. Iya betul. Jadi memang, akhirnya setelah itu saya mencoba explore dari ya beberapa film, kemudian juga baca kisah-kisah Yesus, kemudian mencoba menerjemahkan. Ya mungkin saya sendiri sebagai ibu gitu, seandainya saya mengalami itu seperti apa gitu. Kalau ditanya prosesnya sudah cukup membuat orang rumah atau teman kantor juga ikut prihatin gitu kan.
Yang kalau di kantor tiba-tiba ada yang mendatangi saya gitu tanya, Bu, ayo oke. Itu nangis, aku lihat juga nangis beneran loh Mbak. Itu karena kan Mbak Yestika kelihatan bener-bener kayak aduh gitu loh. Ya memang nangis dan memang nah ini aja mau nangis. Mungkin saya yang terlalu cengeng atau apa ya gitu. Jadi memang rasanya itu benar-benar saya hadirkan gitu. Kemudian membayangkan betul-betul dan secara pribadi akhirnya juga saya pun merasakan betapa apa yang Tuhan lakukan untuk kita itu memang bukan main-main gitu loh. Itu pengalaman yang boleh saya bagi sih. Jadi kalau tadi ditanya nangisnya ya memang nangis beneran. Kalau ngomong kesulitannya selain persiapan tadi karena tapping itu juga bikin cekot-cekot ya. Karena begitu sudah di sini Mas Denny ngomong cut gitu. Aduh, aku piye ki perasaan kali ini bener gitu. Saya ada ya. Ada saat yang di sini saya sudah gitu. Terus Pak Uri Mbak tunggu ya, ini masih nunggu kamera satu lagi itu waktu itu ya. Gitu yang itu berikutnya gitu. harus menjaga emosi tetap ya, itu salah satunya sih. Tapi menyenangkan dan saya bersyukur ada di proyek ini. Tapi hebat Mbak Yestika, hebat. Soalnya bener-bener kayak aku juga merasakan ini sih, bener-bener ya itu bener-bener masuk banget, nangisnya tuh bener-bener masuk banget loh. Jadi kayak orang nonton tuh kayak iki nangis tenan, Orang sinetron. Ketahuan kayaknya ini beban hidupnya juga. Yang sebenarnya berarti yang saat nangis itu yang dirasakan beban hidup atau nangis kehilangan? Menghayati atau beban hidup ini? Itu nanti ada sesi berikutnya tuh. Di belakang ya berarti ya nanti Mbak Yestika ya. Ya, sekarang geser ke Mas Idris. Mas Idris berperan sebagai prajurit. Iya. Iya. Ya tentunya perasaannya seneng bisa gabung rekan-rekan semua. Dan kalau untuk masalah kesulitan itu prajurit yang kejam waktu itu piye biasane senyum-senyum kon sangar kan gitu. Kon merengut. Iya, jadi seperti itu. Ya, sampai aktor utama Yesus pun bantingnya kebanteran Mas. Alon bae. Karena terlalu menjiwai tadi ya. Iya. Dijoroke tenan. Saking aku bingungnya ki aku wis ora tau nesu-nesu, saiki kon nesu banteng sisan gitu kok ya. Iya, perasaannya harus kejem karena ada mereka yang menilai kurang kejem iki. Kurang harus kejem lagi kan gitu. Oh iya. Wes banteng cekale ya. Pakai latihan enggak itu? Pakai latihan di rumah ada yang pecah-pecah? Enggak ada. Jadi spontan di situ ya. Puji Tuhan bisa cepat menyesuaikan dan sangat luar biasa sekali pengalaman yang indah menurut saya ya, bisa gabung di proyek ini bersama rekan-rekan semua. Seperti itu Mbak. Iya. Sekarang berarti sudah kembali normal ya Mas ya? Sudah normal, senyum-senyum ya, lagi ya, nggak harus marah-marah lagi murah ya? senyum. Ya, kalau Pak Basuki gimana Pak Basuki perasaannya saat diminta Pak Uri waktu itu? Kalau saya perasaannya ya bingung waktu itu nih. Karena gimana ya? Katanya mau diajak itu enggak teatrikal atau film pendek mungkin gitu nggih. Tahu-tahu. Apa iso aku kan gitu, zaman saya aja ndak pernah ya acting ndak pernah, aku dadi wong ya ngene-ngene gitu kan itu. Jadi kebetulan saya yang ngomong saya akan mengikuti arus saja, nanti tinggu kon ngopo saya akan ikut ya. Kebetulan saya cuma suruh jadi prajurit. Ya saya mengikuti saja apa yang dikatakan harus seperti ini. Tapi jujur saya dengan adanya kegiatan ini senang sekali, walaupun kadang-kadang saya itu berbenturan dengan waktu nggih. Tapi saya usahakan untuk bisa itu karena senang kumpul dengan teman-teman, dan apalagi ini untuk kemuliaan nama Tuhan itu. Amin. Yang menjadi saya lebih semangat seperti itu. Sebenarnya ya agak ragu. Saya itu orangnya tidak pedenan karena itu kurang percaya diri kalau di dalam hal kegiatan semacam ini. Tapi kemarin pede banget ya. Iya mungkin karena terpaksa. Mungkin terpaksa iya, mungkin karena temannya banyak situ. Jadi
Jadi pikirannya seneng gitu loh. Pakai latihan Pak kemarin. Ya enggak, cuma saya disuruh harusnya seperti itu. Ya saya jalankan itu saja sama berpikir iki wis bener apa ora tampang saya seperti itu kan. Tampangnya itu apa tampang sangar apa sangar yang piye saya juga kurang tahu. Pokoknya jadi prajurit. Sangar. Ya itu yang jelas saya sangat senang sekali dalam kegiatan kemarin itu. Ya puji Tuhan mungkin dengan adanya ini saya mungkin bisa dikenal orang mungkin dengan yang melihat ya mungkin loh iya. Pasti dikenal. Ya itu Pak. Viewernya tambah ya Pak. Sekarang kalau lewat depan warung Pak Basuki gitu enggak? Panggilannya udah tambah lagi ya, Pak Basuki ya. Ya, Mas Denny ikut main apa enggak? Apa di belakang layar dia aja? malah pegang. Kalau saya enggak main. Saya cuma melihat tapi harus menyesuaikan. Melihat tapi mengontrol semuanya gitu ya. Iya benar. Jadi gini, kalau saya itu sebenarnya ya, saya dulu waktu awal itu agak bingung juga. Tahu-tahu saya nganter kamera, dan pokoknya langsung, wah ini udah beda lagi konsepnya. Kalau bapak produsernya udah bilang A ya harus A, B ya harus B, mau gimana lagi? Pokoknya siap nggak siap ya harus siap. Di situ saya harus banyak belajar dan harus tahu dulu konsepnya seperti apa ya ini kira-kira ya. Jadi saya di sini tuh perpanjangan dari Pak Produser. Pak Produsernya pengen seperti apa? Pengennya seperti ini ya. Saya harus mempersiapkan semua nih. Di sini itu kan yang jadi permasalahan paling krusial, paling penting di sini kan SDM-nya. Puji Tuhan, Multimedia dan Usuman ini luar biasa. Luar biasa, kompak-kompak ya Mas ya. Kompak. Atian. Jadi mulai dari kameramen, talent, wardrobe, pemilihan tempat, apapun itu latar seperti apapun, pasti puji Tuhan nggak ada halangan, lancar. Cuma kendalanya itu pas kalau pencahayaan di siang hari itu kan kita kan ada juga yang mengandalkan sinar matahari untuk poin-poin tertentu, sekuen-sekuen tertentu. Nah di situ kadang kita harus ekstra maksimal juga. Pemilihan tempat yang bagus, pencahayaan itu seperti apa biar dapat apa yang diharapkan dari Pak Produser ini tadi. Jadi nggak serta-merta saya harus seperti ini sesuai dengan pikiran saya. Saya harus sinkronkan dulu dengan Pak Produser. Pak Produsernya pengen seperti apa ya kira-kira ya. Banyak-banyak bertanya dulu saya. Jadi nggak langsung ini harus saya eksekusi seperti ini, nggak bisa. Semua harus berjalan sesuai dengan Pak Produser juga. Jadi ya puji Tuhan semua ini kan lancar berkat Multimedia dan Usuman juga. Terima kasih banget. Berarti Mas ini juga langsung mau gitu ya waktu di WA Pak Uri? Wah, itu mau nggak mau ya harus siap pokoknya. Kalau nggak mau surat CD-nya cabut. Cabut surat CD-nya. Pokoknya apapun yang terjadi harus bisa. Tapi yang di sini hebat loh, diminta tolong Pak Uri tuh nggak ada yang aja aku Pak gitu, nggak ada loh. Semuanya cuman oh iya Pak bersedia, paling mau lah kok gini, paling kok loh paling cuman gitu tuh loh. Itu loading Mbak, loading. Oh, jadi loading. iya itu loading itu kan loading nggak mungkin nolak, loading itu pasti di jalan akhir finish dia pasti mau, nggak mungkin loading tahu-tahu batal mundur lagi kan nggak ada, pasti jalan terus aja. Jadi ya di sini itu ya nilai plusnya semua multi talent Mbak. Jadi apapun mereka itu di Dan Usuman ini cakap-cakap terampil. Puji Tuhan saya di sini bangga juga. Bukan begitu Pak Urus ya? Cakap-cakap terampil serba bisa. Pokoknya semua bisa Mbak. Iya. Didikannya sama saya. Ya seperti itulah. Ya, kalau Pak Uri main Pak Uri? Saya nggak di belakang juga ya Pak ya? Apa namanya peran yang paling di ini apa khotbah aja. Jadi kan yang lain, jadi garapan-garapan kita sin itu kan pendukung bukan pendukung, bagian dari liturgi. Maka ada bagian tertentu yang ini sebenarnya bacaan Alkitab tapi visual dengan teatrikal. Lalu yang puncaknya di minggu itu bacaan Injilnya, yaitu termasuk yang dinyanyikan. Hatiku gundah, itu bacaan Injil yang kita imajinasikan kemudian menjadi sebuah lagu. Harapannya waktu itu sih memang teks itu ada di layar, kemudian jemaat bareng-bareng ikut nyanyi, membaca Injil tapi dengan lagu. Makanya lagunya pun dibikin pendek yang gampang.
yang bisa mudah diingat. Itu ciptaan Pak Uri juga? Kalau teksnya Mbak Arta, kalau lagunya ya luar biasa. Dan Nukusuman itu luar biasa, hebat loh. Nulis lagu bisa, bikin film bisa, ya toh. Kepepet. The power of kepepet Mbak. Kepepet. Cari apapun dan Nukusuman tuh semuanya ada. Ya, kalau tadi sudah bicara tentang prosesnya pengambilan gambar seperti apa, kesulitannya seperti apa. Sekarang kalau mengolahnya, kan setelah diambil gambar-gambarnya tuh, ngolahnya gimana itu Mas Denny, Pak Uri? Mbak ini dia sutradaranya. Jadi gini Mbak, kita harus tahu dulu ya latar belakang ini mau dibawa kemana film ini. Kita harus tahu kepada siapa audiennya. Ini enggak gimana ya, bisa dibilang sulit-sulit gampang juga, soalnya kita juga dipepet waktu. Di antara itu juga kita harus buat background musik yang sesuai dengan itu semua. Kita juga harus konsultasi dengan Pak produsernya. Pak, ini gimana ya Pak enaknya lah. Di situ Pak produser juga banyak ikut andil. Salah satunya background itu juga. Itu kan Pak produser juga itu. Tanpa Pak produser, saya angkat tangan juga itu. Di sini soalnya kendalanya cuma waktu Mbak. Kita harus target. Gimana caranya waktu itu kita bisa capai dengan hasil yang maksimal, apapun itu. Makanya di sini multimedia itu tadi, multimedia dan Nukusuman, semua bisa. Bangga loh jadi multimedia dan Nukusuman. Iya no, harus. Ada rekrutan lagi Pak Uri untuk jadi ini. Nggak apa-apa. Ya siapa tahu teman-teman yang bisa bantu jadi tim multimedia bisa gabung sama kita, nggak usah malu. Teman-teman bisa apa aja boleh, mau cuman bisa ngetik-ngetik tok nggak apa-apa, nanti bikinin transkrip, nanti dibikinin lagu-lagu gitu. Yang penting satu, mau ya Pak Uri ya? Mau dan nggak malu. Ya. Rasa malu. Toh tahun lalu ya teman-teman kan sudah bikin film kembali. Nah itu kan juga kreatif juga. Kecelakaan, rakyat aku jadi sinetron banget. Wah, mau rumah sakit, itu nggak pendeta mari, wah sinetron banget jadi. Tapi ya apa, kreatif loh. Itu sudah bagus juga kok waktu itu. Kalau ya Pak Uri, seenggaknya kita mau berkarya. Silakan nanti di browsing ya, kembali ya Koremda dan Nukusuman ya. Iya, promosi lagi. Promosi. Kalau Mas Denny kan berarti udah biasa nggak untuk mengolah hal-hal seperti ini? Sebelum-sebelumnya udah pernah belum? Sebelumnya saya pernah juga sih. Cuma kalau yang ini kan lebih ekstra hati-hati. Soalnya di sini bisa dikatakan Pak produser ini juga senior saya ini, lebih kawaan dari saya. Kok malah saya yang ditunjuk? Saya sebelumnya juga bertanya dalam hati saya, ya Tuhan, apakah ini yang namanya cobaan ya? Kok tahu-tahu saya harus seperti ini ya? Tapi saya pokoknya pelayanan Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin mau intinya gitu. Apapun itu pokoknya kita harus tahu. Yang penting posisi kita di mana. Nah, jadi kita di situ bisa belajar juga. Berarti nggak terlalu banyak kendala ya, karena kan sebelumnya sudah pernah. Kendala pasti tetap ada Mbak. Dimanapun itu kan kendala, entah itu persiapan, entah itu apa itu namanya, kita harus gimana ya membuat film ini benar-benar menarik untuk dilihat supaya orang dilihat dari pertama, wah elek ini. Besok nggak mungkin kita tayang bikin film lagi tetap mereka mau lihat lagi, nggak mungkin. Dari hal itu kan kita harus belajar benar-benar. Pokoknya semuanya itu kita pikirkan matang-matang, nggak asal-asalan juga gitu Mbak, kurang lebih. Ya, Pak? Mas Denny ini kan alumni ISI juga, gitu kan? Adiknya Pak Uri berarti? Iya, di kelas. Nah, dia itu pernah jadi juara sutradara terbaik nomor 2. Nah, dan Nukusuman lagi. Nah, gitu. Makanya waktu itu begitu dia ke gereja nganter kamera, ngewangi aku karena kamu pasti bisa. Saya itu waktu itu bingung, ya aku kan ngopo ini. Ya itu salah satu yang saya sebut ide nakal tadi ya. Karena apa sebenarnya ya saya dan Mas Denny alumni ISI, tapi kan kami itu sebenarnya ranahnya di musik.
Sementara garapan kemarin itu banyak teaternya, banyak ke sinematografi. Nah kan kita nggak punya bekal itu. Tapi paling tidak Mas Denny sendiri juga punya pengalaman karena ya kalau nggak percaya silahkan dilihat di IG-nya. Iya. Saya tahunya via IG. Siapa namanya? IG-nya Mak IG-nya dipromosikan dulu bisa loh. Bisa langsung naik ya. Nanti naik followersnya ya. Sebutkan nama IG-nya. Jadi selebgram habis ini Danuku cuma punya selebgram ya kan nggak ada yang tahu. Gitu. Aku ini satu Pak Uri, aku penasaran sama yang ketawa jahat itu loh. Itu yang ketawa siapa? Kok Pak Uri bisa menemukan tertawa yang seperti itu gimana? Iya, tapi bisa nebak siapa? Yang jadi setan toh? Yang jadi setan. Kira-kira siapa? Kalau waktu itu aku nanya ya, waktu itu nanya Mas Prinde katanya. itu kalau mau lihat prosesnya, mungkin ketawa sendiri lah, dia di pojokan ketawa-ketawa sendiri. Wah, nyuwun sewu nggih, bukan gimana nggih. Wah kok kaya wong anu ya, kayak malah dia gitu yang pojokan. Ya, jadi memang teatrikal yang kita angkat dalam karya itu memang tidak seperti teater pada umumnya. Ya, artinya ketika saya talentnya apa? Saya talent setan. Saya harus ngomong dengan warna suara saya, dengan skrip yang harus saya baca dan seterusnya. Nah, sementara kita enggak seperti itu. Karena apa? Kita mengajak pemirsa itu untuk sekali lagi berimajinasi. Ini memang tokohnya kan diem, tapi ada dialog gitu kan. Nah, biar imajinasi jemaat itu yang kemudian membangun liturgi itu menjadi hidup dalam angannya. Nah, itu kan lebih mendarat daripada lihat orangnya, ini setannya Mas Prinde suaranya begini kan enggak. Setannya kemarin Mas Yoyo, Mas Pramusito Arisan Jaya, dabernya, dubbingnya Mas Prinde, itu kan. Prajuritnya Mas Basuki sama Mas Idris, dabernya Kodir sama Mas Ari gitu. Oh itu pakai dabernya Mas. Wah iya, Ari Mas Ari juga ada dubbing di situ. Ya karena itu, wah siapa ya? Rene ngewangi. Adanya. Ya, itu. Dan memang tidak melalui audisi, hanya cuma memang kalau suaranya Yesus seperti ini, lalu suara setan seperti ini. Nah, itu yang imajinasi itu yang kita mainkan sehingga muncullah suara-suara seperti itu. Termasuk itu pun kalau ketawanya juga diatur gitu. Ketawanya nanti begini gitu. Pak Uri juga yang mengatur berarti? Iya, atau sama dari Denny Mas sih. Prinde yang nanti saya begini. Talentnya yang menerjemahkan kita. Jadi seperti yang dikatakan Mas ini tadi, kita kan punya konsep gitu ya. Kita punya konsep, konsepnya begini, silakan dengan terjemahkan. Daripada pakai skrip, daripada dipandu oleh sutradara atau produser, silakan saja berimajinasi dan oke, cocok. Kalau enggak begini, ganti gitu loh. Itu ya memang itu salah satu kendala dalam karya ini karena apa? Enggak ada skripnya. Enggak ada skripnya. Enggak ada naskahnya tuh, enggak ada. Naskahnya yaitu film itu. Nah, makanya seperti ratapan Maria Magdalena pun Maria Ibu Yesus, yaitu Mbak Yasi yang kuat. Ya. Itu kendalanya. Mas Rinda nggak datang loh, padahal kalau datang aku pengen denger suaranya ketawa. Ketawanya tuh kayak ketawa jahat sinetron profesional gitu loh Pak Uri. Beneran, ketawanya tuh kayak di film-film. Bagus banget ketawanya. Mbak Yastika pinter nangis, Mas Indra pinter guyu. Sarumah ini luar biasa loh. Berkati Tuhan loh. Kalau yang satu nangis, yang satu nertawain gitu. Itu jadi kejutan buat anak saya, Mbak. Karena kami sebenarnya, ya ini tadi cerita sedikit, prosesnya kan beda. Jadi kami nggak tahu kalau Mas Prinde datang ke gereja mau dubbing jadi siapa gitu juga nggak pernah tahu. Taunya benar-benar setelah itu jadi gitu, dan saya sama anak saya langsung, hah? Bapak jahat banget. Ya kan jahat banget kan ya. Ketawanya itu. Terus di grup kita langsung suaranya, Bu, Bapak jahat banget. Jadi kita bener-bener yang ada satu scene yang hari Minggu, Jumat Agung ya, Jumat Agung itu yang saya nangis, suaranya memang saya nangis.
kemudian ada suara setan ketawa gitu, yang dia bilang, dia sama kayak Mbak Intan tadi bilang, ini kok bapak ketawa jahat, ibu nangis-nangis. Anaknya yang bingung ya. Dan mantap waktu dubbing tuh, mampus kau, waduh. Kayak bener-bener orang jahat, psikopat gitu loh Pak. Bener-bener jahat banget. Jahat banget ketawanya, cara ngomongnya tuh bener-bener dapet banget. Tadi kok nggak diajak tuh Mbak Yastika? Jadi yang ditunggu-tunggu Mas Prinde ya. Aku tuh udah nyiapin di rumah, aku tuh pengen denger ketawanya Mas Prinde secara langsung. Biasanya nggak pernah begitu. Tapi sekarang normal kan Mbak? Maksudnya ketawanya biasa kan? Nggak ketawa seperti itu toh Mbak? Dan itu berkah juga untuk Mas Prinde. Mas Prinde ini kurang cedal nggih. Dia apa nggak bisa jelas itu. Pak anu ketok cedal, nggih nu baleni. Tambah R. Seru ya ternyata bikin film yang nggak ada teksnya. Kata Kak Ori ya, aku duweni ide ngene, aku ngomong karo kowe ya squid terapno, istilahnya seperti itu. Ya meskipun kalau yang apa namanya dubbing prajurit itu ada sih, ada sedikit-sedikit. Naskahnya ada. Cuma kalau yang banyak seperti Maria Ibu Yesus itu nggak ada ya Pak ya. Nah, karena nggak sempat. Pertama memang soal kendala, tadi Denny juga sudah nyinggung soal kendala waktu. Nggak ada skripter yang bisa membuat naskah dengan baik, gitu kan, kita kesulitan itu juga. Salah satu kendalanya itu. Ya. Itu seminggu itu paling enggak itu ya sehari itu tidur cuma 2 jam Mbak, beneran itu. Itu tidur Mas, merem tenan. Merem tenan 2 jam, udah mulai kerja, besok harus kerja lagi di sini, yang pasti di lab multimedia Danusuman ini sampai jam 4 Promosi pagi. lagi multimedia Danusuman, ayo siapa yang mau gabung, ketemu Mas Denny. Jadi sebenarnya gini Mbak Intan, siapapun itu nanti yang diajak untuk terlibat lagi di dalam proyek selanjutnya ya, mau aja, iyain aja, pasti akan dapat pembelajaran yang luar biasa ketika menjalani proyek itu atau setelah menjalani proyek itu. Karena seperti tadi, tidak ada skripnya, bikin skrip sendiri, nangis-nangis sendiri, ketawa-ketawa sendiri, itu kan pembelajaran yang luar biasa. Oh ternyata bisa lebih dari apa yang dibayangkan. Jadi kalau besok siapapun itu ya jemaat GKJ Danukusuman, kalau diajak Pak Ori, iyain aja, udah pasti dapat pembelajaran yang luar biasa. Pasti bakal jadi top markotop. Iya, betul. Ya meskipun manajemen seninya amblok gitu. Kudune ada naskahnya, ada secara manajemen seni itu nggak bagus. Tapi sekali lagi karena memang waktu sih. Tapi kan setidaknya kita sudah apa ya Pak, berani berinovasi, berani berkreativitas. Walaupun memang kalau di gereja-gereja lain belum tentu ada yang seberani Danukusuman gitu. Ya, jadi bukan menafikan gereja teman-teman GKJ lain yang nggak berani gitu ya. Tetapi karena mungkin kita yang terlalu autis, jadi terlalu sibuk dengan dunia. Ya diapake ya. Enggak, bukan autis, kita yang terlalu rindu Pak, yang terlalu rindu sama Tuhan, bukan yang terlalu autis. Kita pengen apa? Ya karena saya orang seni, ya karena orang seni jadi pengen sesuatu yang lain, sesuatu yang lain yang bisa kita nikmati, dan justru dengan seni itu kita bisa apa namanya mengekspresikan sukacita kita kepada Tuhan. Meskipun gini, sebenarnya ide-ide tentang apa namanya penyalipan di Tanggul Ndawung itu ide yang sebenarnya sudah 14 tahun lalu. Tapi baru sekarang. Jadi dengan teman-teman pemuda waktu itu berpikir, ayo Pak kita bikin penyalipan, pengadilannya di gereja ini diwarak tekan Tanggul dan penyalipannya di Tanggul. Tapi kita nggak pernah kesampaian, nggak pernah. Makanya ketika kemarin kita di Tanggul, viewer kita yang ikut itu, terutama yang dari luar kota itu ya, tanya Pak itu di mana? WA Japri itu, Pak itu di mana? Oh, ini di Tanggul. Itu
outdoor, iya ini outdoor. Ini bener-bener ditanggul. Wong itu ada yang bocor juga ono lampune. Waduh, lampune iki bocor ya. Mosok ya arep ngilangi cagak ting gitu kan. Kan kalau enggak orang yang enggak terlalu paham kan ya itu bagus-bagus aja. Ya. Ya. Jadi kita memang kemarin ya, itu juga ide agak dadaan. Wah, bicarane penyalipan di outdoor kita. Indoor tapi juga ada outdoornya sehingga karya itu kemudian mungkin secara lightingnya itu juga bisa kontras tuh. Dan ada maknanya. Ketika Sabtu Sunyi kan peteng di sini ya, indoor kita berusaha untuk gelap, ruangan ini juga gelap sehingga ketika di shoot itu memang gelap itu kan. Tapi begitu pasca itu kan suka cita padang nang jobo tuh. Dan di waktu itu kita juga sudah janji dengan semua tanah. Iki kok naik udan, apapun juga terjadi, langsung tetap gitu kan. Mbuh engko kamerane rusak apa ora, pokoke cepake payung gitu. Oh dilalah ora udan. Habis itu baru hujan. Profesional sekali. Betul, itu saya ditanya Pak Uri. Mbak sesuk naik udan piye? Wani ra? Ya wis wani paling sesuk kerokan, Pak. Itu kita sudah siapkan siap mental juga, sudah siap mental untuk menghadapi apapun juga yang terjadi ya. Termasuk tadi Mas Denny cerita untuk mixing video itu bener cuma 2 jam tidur, jam 7 jam 9 sudah sampai gereja, nanti pulang jam 3 jam 4 itu sudah biasa. Nah, kita nggarap musiknya, kita nggarap ngepas ke suara karo mulut itu kan, itu juga satu tantangan. Belum lagi yang teman-teman multimedia kerja di rumah, ada juga, nggak ada yang di gereja tapi yang di rumah juga ada. Tapi hasilnya luar biasa ya Pak Uri ya, terbayarkan ya Pak Uri ya. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Sudah cukup. Nah, tadi itu kita keseruan kita teman-teman tim dari multimedia dan rekan-rekannya Pak Uri yang membuat film yang luar biasa, teatrikal yang luar biasa yang bisa kita nikmati untuk benar-benar menjiwai ada di dalam kondisi Tuhan Yesus pada saat itu. Walaupun banyak kendala, banyak godaan, tapi puji Tuhan semuanya lancar, semuanya diberkati Tuhan. Sampai akhirnya teatrikal itu rilis mulus, dinikmati dinikmati banyak orang di luar sana, banyak pujian pasti ya kan, banyak pujian, wah dan usuman luar biasa. Puji Tuhan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Aku promosi lagi Pak Uri buat teman-teman yang mungkin nanti pengen gabung di multimedia atau kalau ketemu Pak Uri ditawani Pak Uri, ayo melu aku, kudu melu kudu mangkat. Seperti Mbak Arta tadi, kudu melu kudu mangkat, siapa ngerti terkenal. Bukan hanya terkenal, tapi pembelajarannya itu. Belajar lebih lagi, menjadi pribadi yang lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih mengandalkan Tuhan Yesus. Ya. Mungkin itu yang bisa kita bagikan dari hasil teatrikal kemarin teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin nanti kalau ada next film-film lagi kita akan ketemu lagi. Ya Pak Uri sudah coming soon. Iya Pak Uri sepertinya di pikirannya sudah, aku pengen ini, tunggu saja di channel YouTube GKJ Danu Kusuman. Ya sepertinya sudah malam, sudah ngantuk belum ini semuanya. Ya kita bisa akhiri percakapan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri semuanya, boleh Pak Uri untuk doa penutup, silakan. Ya. Baik, sebelum doa penutup, bagi Bapak Ibu Saudara yang melihat, menonton, menyaksikan dan menikmati kanal YouTube GKJ Danu Kusuman, silahkan manfaatkan kolom komentar di bawah. Apapun juga dikomentari silahkan. Ya tentunya untuk perbaikan kita ya, untuk pelayanan kita ke depan sehingga apa yang kita sajikan, apa yang kita layankan itu berkenan pada Tuhan dan juga bermanfaat ya, membawa berkat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu kami boleh berbincang-bincang. Kami juga bersyukur Tuhan memberi kami talenta, memberi kami akal budi, memberi kami kemampuan untuk
berimajinasi, untuk berpikir secara kritis, sehingga dalam kehidupan bergereja kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Maka apa yang sudah kami lakukan biarlah berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua, juga saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami ke depan. Biarlah dengan situasi kondisi yang masih dalam pandemi corona ini kami semakin kreatif, kami semakin inovatif dalam pengembangan pelayanan gereja, dan dengan demikian gereja Tuhan benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri acara pada malam hari ini dan berkati untuk setiap aktivitas, pekerjaan, karya pelayanan yang kami lakukan. Dan biarlah kami senantiasa mengaturkan syukur kami dengan setiap karya, pekerjaan, kebaikan yang boleh kami bagikan bagi sesama manusia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.